anak-anak, apa kabar? Bagaimana kalian dalam BDR Bahasa Indonesia? Mari bertemu lagi bersama Ibu. Ibu akan menerangkan dari teks tanggapan, yaitu materi kelas 9 semester 2. Siapkan buku catatan untuk menulis materi-materi yang sudah Ibu terangkan yang terpenting saja. Mari kita ikuti bersama-sama. Selamat datang di pembelajaran hari ini anak-anak. Ibu akan menjelaskan sekali lagi yaitu tentang teks tanggapan kritis dan santun. Apa itu teks tanggapan kritis dan santun? Maksudnya, teks tanggapan adalah teks yang berupa tanggapan dalam bentuk pujian atau hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya, hal atau peristiwa yang diberikan oleh penanggapnya sebagai bentuk apresiasi atau saran yang dapat membangun. Menurut pendapat Mulyadi tahun 2015 mengemukakan bahwa teks tanggapan adalah teks yang berisi tanggapan berupa dukungan atau penolakan terhadap sebuah hal atau peristiwa yang didukung oleh data pendukung tanggapan. Marilah kita lanjutkan materi berikutnya. Daftar isi pembahasan, yaitu 1. Struktur teks tanggapan kritis, 2. Kaidah kebahasaan, 3. Jenis teks tanggapan, 4. Fungsi teks tanggapan, 5. Mengidentifikasi teks tanggapan, 6. Penelaah struktur kebahasaan. Marilah kita terangkan satu demi satu dari 6 tanggapan dari 6 pembahasan. Materi 1. Struktur teks tanggapan kritis. Menurut Mulyadi tahun 2015 berpendapat bahwa struktur teks tanggapan kritis terdiri dari 1. Konteks. Yang dimaksud dengan konteks, bagian ini berisi persoalan umum dari sebuah masalah. Selain persoalan umum, dalam bagian ini juga biasanya dituliskan penafsiran penulis mengenai permasalahan. Yang kedua, pendeskripsian. Maksudnya, pendeskripsian merupakan bagian utama dari teks tanggapan yang berisi informasi tentang kelebihan atau kekurangan dari sebuah pernyataan yang dapat mendukung atau melemahkan. Yang ketiga, penilaian. Ya, bagian akhir teks yang berisi penerangan kembali terhadap apa yang telah diputuskan dalam menilai atau menanggapi suatu hal. Biasanya bagian ini juga disertai pilihan penulisan dan pertimbangan kepada pembaca. Kita lanjutkan. Kaidah kebahasaan teks tanggapan. 1. Menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan ditandai oleh verba atau kata kerja yang perimbuannya men atau ber. Contoh kalimatnya, tolong didengarkan. Avandi melukiskan kebun cengkeh tersebut dengan apik. Yang kedua, banyak menggunakan kata tugas. Kaidah kebahasaannya tidak bisa digabungkan dengan imbuhan atau afik dan tidak bisa mengandung makna leksikal. Contohnya, ke, di, dari, oleh atau profesi, karena, sehingga, bahwa, yang atau kondisi, pun, lah, tah, atau partikel.
Yang ketiga, menggunakan kalimat deskripsi. Pemilihan kalimatnya harus menggambarkan sesuatu yang ada dengan pemaparan yang rinci dan jelas. Itu anak-anak, kaidah kebahasaan dari teks tanggapan dibagi menjadi tiga seperti ini. Mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Jenis-jenis teks tanggapan dibagi menjadi tiga. Satu, model teks tanggapan pujian. Maksudnya, merupakan model teks tanggapan yang memberikan apresiasi sedalam-dalamnya terhadap suatu karya atau hal yang memang dianggap sangat baik dalam penilaian penanggapnya. Yang kedua, model teks tanggapan kritik. Maksudnya, model teks tanggapan ini yang menelaah secara kritis, secara hati-hati dan detail. Terkadang cara seperti ini kurang cocok untuk digunakan karena bersifat pesimistis atau terlalu melihat sisi buruknya. Yang ketiga, model tanggapan saran. Sebuah alternatif yang lebih baik dalam situasi dan kondisi apapun dalam menanggapi dengan santun dan bertujuan memberikan bukan hanya menggambarkan kesalahan suatu karya. Kita lanjutkan. Fungsi teks tanggapan ada 4. Marilah kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, mengapresiasi suatu karya atau hal yang dilakukan oleh orang lain dengan cara yang detail dan sejelas mungkin. Yang kedua, memberikan kritik membangun yang dapat membantu suatu hal untuk diselesaikan atau menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, wahana atau sarana dari hal yang ditanggapi agar sama pemuji atau pengkritik dapat berdialog dengan lebih baik melalui konteks, deskripsi dan penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Yang keempat, memberikan saran terhadap suatu hal atau persoalan melalui cara yang sistematis, terarah, dan terbaik sehingga pujian atau kritikan tidak semu dan dapat dipertanggungjawabkan atau objektif. Ya, jadi begini, jadi kesimpulannya pada dasarnya teks tanggapan memiliki fungsi sebagai cara kita untuk menggunakan, mengapresiasi, memberikan kritikan, memberikan saran dan ataupun penilaian secara objektif terhadap suatu ataupun hal apa saja. Selanjutnya, mengidentifikasi teks tanggapan, yaitu mengidentifikasi informasi teks tanggapan berarti mampu menentukan isi teksnya pula. Berikut adalah langkah yang dapat diambil untuk mengidentifikasi informasi tanggapan. Marilah kita lihat mengidentifikasinya. Cara mengidentifikasi teks tanggapan kritis. 1. Ketahui karya apakah yang akan ditanggapi. Yang kedua, mengetahui pembuatan karya. Cari tahu siapa yang menghasilkan karya atau hal yang akan ditanggapi. Ketiga, melihat mengapresiasi sebelumnya. Cari tahu juga siapa saja yang sudah menanggapinya. Yang keempat, mempelajari bentuk tanggapan, yaitu mempelajari bagaimana bentuk tanggapannya. Yang kelima, menganalisa atau menganalisis cara menanggapinya. Selanjutnya, penelaahan struktur kebahasaan teks tanggapan kritis ada 2. 1. Memuji secara tepat, yaitu langkah-langkahnya
1. Tulis dan basa-basi. 2. Menghormati dan menghargai. 3. Waktu yang tepat. Atau terkadang pujian cocok diberikan saat itu juga ada di depan orang banyak agar lebih bermakna bagi yang berbeda. 4. Memberikan rasa nyaman, karena terkadang memuji itu membuat seseorang menjadi canggung. Yang kedua, mengkritik secara objektif. Dalam memberikan kritikan, kita harus memiliki sikap objektif atau bisa dimaksudkan dengan memiliki sikap yang bertanggung jawab terhadap setiap kritikan kita dalam menanggapi sebuah karya ataupun postingan tertentu. Itulah anak-anak penelaan bacaan. Mari kita lanjutkan materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, itulah anak-anak materi ibu pada hari ini, yaitu kamu bisa mencatat hal-hal yang sudah saya katakan di dalam pembelajaran. Terima kasih anak-anak. Semoga enjoy menghadapi